Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'du. Allahu akbar walillahil hamd. Pertama-tama kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat dan hidayah kepada kita, yang alhamdulillah kita bisa berkumpul di lapangan ini dengan keadaan sehat walafiat. Yang pertama, kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari kondisi dan situasi pandemi ini. Mudah-mudahan virus yang melanda sedunia diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjadikan kiparat untuk orang yang beriman. Yang kedua, hari ini adalah hari kemenangan umat Islam yang bertepatan dengan hari Jumat, dua kemenangan umat Islam. Yang pertama Idul Adha, yang kedua hari Jumat. Insya Allah dalam waktu yang terbatas, khotib akan menjelaskan tentang sejarah kurban dari masa ke masa atau dari umat ke umat yang lainnya. Allahu akbar walillahil hamd. Dalam surat Al-Hajj ayat 34, walikulli ummati ja'alna mansakan al-ayat. Dan bagi tiap umat telah kami syariatkan penyembelihan. Setiap nabi telah disyariatkan untuk penyembelihan kurban. Yang pertama, kurban di masa Nabi Adam. Kurban di masa Nabi Adam mempunyai anak yang bernama Qabil dan Habil. Qabil mempunyai pekerjaan petani atau tukang bercocok tanam. Ia berkurban dengan makanan yang jelek dan niatnya juga tidak bersih. Niatnya jelek dan tidak ikhlas. Berbeda dengan Habil. Kalau Habil yaitu mempunyai pekerjaan peternak kambing, tukang ngangon eme. Dia berkurban dengan hewan yang gemuk, dengan kambing yang gemuk dan bagus. Berikut hatinya Habil, dia tidak mempunyai sifat dengki dan ikhlas kepada Allah. Oleh sebab itu, kurban masa Nabi Adam yang diterima yang bernama Habil, Qabil tidak diterima. Kenapa? Karena Qabil mempunyai sifat yang jelek, niatnya jelek, berikut kurbannya dengan makanan yang buruk dan jelek. Oleh sebab itu, khotib mengajak kepada ikhwatu iman semuanya yang berkurban, luruskan hati kita. Fokuskan untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Takutnya kita berkurban tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar walillahil hamd. Yang kedua, kurban masa Nabi Idris. Kurban masa Nabi Idris saat terbenamnya matahari ke ufuk dan saat melihat hilal. Kurbannya yaitu dengan al-bakhur, dengan wangi-wangian. Yang kedua dengan al-wardu, dengan bunga ros. Yang ketiga dengan ar-rayahin, dengan tumbuhan yang harum baunya. Telah disyariatkan pada masa Nabi Idris. Dengan wangi-wangian, dengan bunga ros, dan tumbuhan yang harum baunya. Ketiga, kurban masa Nabi Musa yang diberi gelar oleh Allah Subhanahu wa taala kalamullah, orang yang berbicara langsung dengan Allah. Kurbannya dua binatang disediakan.
Binatang yang pertama dilepas dan dibiarkan setelah diberi tanda. Kurban yang pertama lagi, binatang yang pertama lagi disembelih. Itu kurbannya Nabi Musa. Jadi ada dua kelompok. Kelompok yang pertama si hewannya dibiarkan, diculkeun, bari dicirian. Kelompok yang pertama hewannya disembelih. Itu kurbannya Nabi Musa. Yang keempat yaitu kurbannya masa Nabi Zakaria dan Yahya. Bagaimana kurbannya? Kurbannya yaitu dengan binatang dan amtiatun, barang-barang. Itu kurbannya masa Nabi Zakaria dan Yahya. Allahu Akbar, walillahilham. Nabi Adam, Nabi Idris, Nabi Musa, Nabi Zakaria dan Yahya. Sekarang kurbannya orang Yahudi dan Nasrani. Kurbannya orang Yahudi membakar sesaji dan dia dipersembahkan untuk menyimpan kepada patungnya. Untuk apa? Untuk mendapatkan ketentraman, untuk mendapatkan rasa syukur kepada Tuhannya. Itu kurbannya bangsa Yahudi. Diturutan ke orang Islam supaya rumahnya kuat, disimpan kepala kambingnya di juru atau di pinggir di pojok. Itu seperti kurbannya orang Yahudi. Berikut kurbannya orang Nasrani. Kurbannya orang Nasrani yaitu berupa roti dan arak, minuman keras yang berkeyakinan ditukar dengan daging dan darah Al-Masih. Itu kurbannya Nasrani. Punya pendirian ditukar jeung darah Al-Masih, roti dan arak itu. Kurbannya bangsa Nasrani. Yahudi dan Nasrani kita tidak boleh menuruti apa yang dia lakukan. Yang keenam yaitu kurbannya bangsa orang jahiliyah. Bangsa jahiliyah kurbannya menyiapkan binatang kurban unta, lalu disembelih, si getihna dipecerikeun kanu Ka'bah. Dan dagingnya disimpan di atas batu. Sebelum dihancurkan patung yang ada di Ka'bah itu dikelilingi oleh patung. Patung yang terbesar kita sudah pada tahu, Baal, Lata, dan Ujla. Itu patung yang terbesar dan Manah. Makanya kurban orang jahiliyah mencit hewan, dipecerikeun getihna, lalu si dagingnya disimpan di atas batu. Itu kurbannya orang jahiliyah dan kita jangan mengikutinya. Sekarang yang ketujuh yaitu kurban masa Nabi Ibrahim. Ini yang terkenal. Allahu Akbar, walillahilham. Ibrahim suri tauladan yang baik. Qad kanat lakum uswatun hasanah fi Ibrahim waladina ma'ah. Surat Al-Muntahanah ayat 4. Ibrahim diberi gelar Bapak Sadunia. Contoh jumroh Ibrahim. Contoh sa'i antara Sofa dan Marwah Ibrahim. Contoh disunat Ibrahim. Contoh mencukur rambut dan bulu-bulu semuanya Ibrahim. Termasuk kurban contoh Ibrahim. Ibrahim umur 100 tahun beliau tidak dikaruniai anak. Dan beliau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Robbi habli minas solihin. Ya Allah, berikanlah kepadaku anak yang soleh. Jadi ngadoanan teu kieu Ibrahim teh, Robbi habli minas jamil. Robbi habli minat patonah. Teu kitu. Tapi Ibrahim ngadoana, Robbi habli minas solihin. Ya Allah, berikanlah kepadaku anak yang soleh. Umur 6 tahun atau 7 tahunan Ismail, tiba-tiba Allah memberikan ujian kepada Nabi Ibrahim dan Ismail.
Kata Ibrahim, ya bunaya ini arofil manai ani adbahuka pangdur madataro. Kata Ibrahim, hai anakku, sesungguhnya aku melihat dalam mimpi bahwa engkau harus disembelih. Kata Ibrahim, kata Ismail, hai bapakku, kerjakanlah apa yang diperintahkan oleh Allah. Satajiduni insya Allah minas sobirin. Saya akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar. Seperti itu. Umur 6 tahun, sekitar 6 tahun, 7 tahun, bapak anak bilang, nyarios, Ismail, jang, bapak teh ngimpi. Penting kudu ngimpina mencit maneh. Bayangkeun eta budak anu soleh Ismail, bapak mun ieu parentah ti Allah Subhanahu wa taala kerjakeun setiba di Jabal Kurban sekitar 200 meter di Al-Idhar ka Cijagra perkiraan atau Madinah Munawwaroh. Dari tempat tinggalnya Ibrahim melaksanakan perintah Allah. Lalu tak kala itu Ismail dibaringkan, pelipis matanya sudah siap, bedog. Lalu Allah menurunkan mujizat. Kata Allah, wa padainahu bididhin adim, gantilah dengan seekor sembelihan yang besar. Bukan Ismail jadi kambing, bukan Ismail jadi unta, bukan Ismail jadi sapi, tapi di situ mujizat Allah turun. Langsung Allah menggantinya, menyuruh Nabi Ibrahim ganti dengan hewan yang besar. Terjadi mencit Ismail teh. Bayangkan oleh ibu bapak, kalau anak soleh di Indonesia dipencit, disembelih, akan bagaimana? Tidak akan ada yang memakmurkan masjid, tidak akan ada yang sekolah agama di MDU. Moal, nah sieun dipencit, nah ada soleh. Kulantaran Ismail ayata menerima dengan ujian Allah Subhanahu wa taala, dan Ibrahim juga siap, saya menyembelih Ismail. Itu adalah ujian dari Allah kepada Nabi Ibrahim. Terjadi dipencit nama. Terakhir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, kurban Nabi Muhammad. Ini contoh pemimpin bagi kita semua dan Nabi yang terakhir. Kurban masa Nabi Muhammad. Nabi Muhammad melaksanakan kurban waktu haji wada, haji perpisahan, setelah sholat Idul Adha, seperti kita sekarang nanti kita laksanakan. Kurbannya berapa pada masa Nabi Muhammad? 100 unta. 63 Rasul langsung yang menyembelih. Sisanya sama Ali bin Abi Thalib. Ketua pelaksana pada masa itu Ali bin Abi Thalib. Dan yang menyembelih 63 unta oleh Nabi langsung. Sisanya oleh Ali bin Abi Thalib. Bagaimana kurbannya? Langsung turun mujizat. Surat Al-Hajj ayat 36. Apabila telah disebut nama Allah, bertakbir. Ketika kamu menyembelih dengan keadaan berdiri, untana, sapina, kambingna, dan telah diikat, maka robohlah dia, tarik atau bagaimanapun, lalu dia sembelih. Sesudah disembelih, silahkan pakulu minha wa'atimu, makanlah sebagian. Silahkan. Bagi pengurban mau makan daging kurban, silahkan makan sebagian. Yang kedua, walkoni, dia tidak meminta tapi hayang, bere, itu namanya wakoni. Wamutar, dia minta. Cik Pak Panitia, cik Pak Ustad, itu mutar, bere. Pakulu minha pengurban, silahkan. Koni, api-api tapi hayang, bantur masih sibuk, but wah ngeberesan gitu, sibuk motongan, iya mah cicing we, tapi hayang, ngantu wani menta, itu namanya koni. Bere, wal mutar itu menta.
Tapi untuk ketertiban makanya ada kepanitiaan. Ali bin Abi Thalib membagikan daging supaya tertib. Bagaimana itu caranya panitia. Makanya yang berkurban kita menyerahkan kepada panitia. Terakhir, lan yanallah luhumuha waladimauha walakin yanaluhut taqwa minkum. Dagingna, darahna moal nyampe ke ridwan Allah Subhanahu wa taala, moal nepi ka Allah, tapi yang sampai takwa minkum, katakwaan ka Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Hajj ayat 37. Kita simpulkan, Allahu Akbar walillahil hamd. Temanya sejarah kurban, ada 8 masa ke masa Nabi. Yang pertama kurban masa Nabi Adam, yang kedua kurban masa Nabi Idris, yang ketiga kurban masa Nabi Musa, yang keempat kurban masa Nabi Zakaria dan Yahya, yang kelima kurban bangsa Yahudi dan Nasrani, yang keenam kurban bangsa orang jahiliyah, ketujuh kurban masa Nabi Ibrahim, 8 kurban masa Nabi Muhammad. Fokuskan hati, ikhlaskan hati, serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Robbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata ayun waj'alna lil muttaqina imama. Robbi habli minas solihin. Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.